Selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 angkatan 22 kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu pelanggaran nilai belakang. Untuk yang pertama yaitu pelanggaran nilai degradasi pada pelayanan, yaitu kami mengambil berita oknum ASN kelurahan di Surabaya diduga tarik pungli surat tato sebesar 30 juta rupiah. Untuk penjelasannya ada 51H. Yang pertama, buat apa terjadi penyimpangan berupa penghutang liar surat tato senilai 30 juta. Bu, siapa? Yaitu kasih kelurahan Bangkingan yang bernama Ilyas. Where, di mana tapi ini terjadi di kelurahan Bangkingan, kecamatan Latang Santri. When, di mana yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023. Why? Penyebab utamanya adalah rendahnya integritas dan kesadaran menurut oknum ASN. Masih ada pegawai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan tugas utamanya sebagai pelayan masyarakat. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pungutan liar atau pelayanan yang mungkin diperlambat. Tahu bagaimana ada sebuah laporan dari warga bahwa ada seorang aparatur sipil negara atau ASN Surabaya yang melakukan pungutan liar hingga puluhan juta. Warga yang ingin mengurus surat tato yang hilang, namun saat mengurus justru dimintai biaya administrasi untuk mengurus. Informasi yang dihimpun awalnya warga yang mengurus surat tato yang hilang seluas 5.320 meter berupa sawah dimintai biaya administrasi 60 juta, tapi ditolak karena merasa terlalu mahal dan tidak punya uang. Akhirnya biaya tersebut diturunkan menjadi 30 juta yang rencananya akan dikirim serahkan ke lurah. Namun setelah memberikan uangnya, surat tato tanah itu tak juga selesai dengan cepat, bahkan molor hingga 2 bulan. Apa penyebab dari kejadian tersebut? Yang pertama adalah pengawasan yang kurang ketat, dan yang kedua pelayanan yang masih manual. Yang ketiga, kurangnya disiplin dari oknum ASN tersebut. Solusi alternatif yang bisa diberikan, yang pertama memperkuat pengawasan internal, yang kedua menerapkan sistem pelayanan digital yang awalnya manual menjadi ke digital, yang ketiga menanamkan nilai ASN berakhlak. Selanjutnya ada pelanggaran nilai dasar ASN akuntabel. Di sini kami mengangkat kasus BPK ungkap penyimpangan dana perjalanan dinas PNS sebesar 39,26 miliar. Pelanggaran ini terjadi pada belanja perjalanan di ASN senilai 39,26 miliar. Bentuknya meliputi belum adanya bukti pertanggungjawaban, perjalanan dinas fiktif, kelebihan pembayaran, perjalanan tidak sesuai ketentuan, dan penyimpangan lain. Siapa? Beberapa yang disebut dalam pemberitaan antara lain KPU, BRIN, Kemendagri, Kemenkumham, Bappenas, BP2MI, BNPT, Kementerian PUPR, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Pertanian, di mana terjadi di lingkungan pemerintahan pusat, yaitu pada 46 kementerian atau lembaga. Kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2023. Penyimpangan terjadi karena lemahnya pertanggungjawaban, kurangnya pengawasan, adanya bukti perjalanan yang tidak memadai, kelebihan pembayaran, serta praktik perjalanan dinas yang tidak sesuai aturan. Bagaimana? BPK mencatat 4 kelompok masalah utama, yaitu tanpa bukti pertanggungjawaban sebesar 14,75 miliar, perjalanan dinas fiktif sebesar 9,3 juta, lalu selanjutnya ketidaksesuaian atau kelebihan pembayaran sebesar 19,64 miliar, dan penyimpangan lain sebesar 4,84 miliar. Penyebabnya antara lain yaitu yang pertama lemahnya sistem pengawasan internal, lalu yang kedua rendahnya integritas dan akuntabilitas ASN, yang terakhir yaitu sistem administrasi yang kurang ketat. Solusi alternatif yang bisa kelompok kami berikan yaitu yang pertama memperkuat sistem pengawasan, lalu yang kedua penanaman nilai dasar ASN, yang ketiga digitalisasi sistem perjalanan dinas. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelanggaran nilai kompeten. Pada kasus yaitu 3.000 ASN Brebes yang memanipulasi absensi terancam dipecat. Kemudian apa yang terjadi yaitu 3.000 ASN diancam dipecat karena manipulasi absen. Kemudian Bu, siapa? Yaitu ASN Bappenas, mayoritas kalangan guru dan nakes. Kemudian Where di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian When terungkap pada saat hari dinas. Kemudian karena rendahnya tingkat kompeten ASN tersebut. Kemudian How bagaimana terjadi karena sistem absensi lemah, pengawasan longgar, dan budaya permisif. Kemudian penyebabnya yang pertama yaitu penyalahgunaan kelonggaran sistem absensi, yang kedua kurangnya pengawasan dari atasan, kemudian yang ketiga beban kerja yang terlalu berat dan tidak seimbang. Kemudian solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama penegakan sanksi disiplin, ini adalah solusi jangka pendeknya. Kemudian solusi jangka menengahnya yaitu reformasi sistem teknologi. Kemudian solusi jangka panjangnya yaitu penguatan budaya integritas.
Kemudian selanjutnya yaitu pelanggaran nilai harmonis. Yang pertama yaitu apa yang terjadi, yaitu seorang ASN didakwa melakukan ujaran rasial terkait insiden asrama mahasiswa Papua. Dan yang melakukan adalah pegawai kantor kecamatan Tambak Sari, yaitu Samsul Arifin, satu mantan anggota FKPPI yaitu Tri Susanti. Kemudian di mana yaitu di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Kota Surabaya. Kemudian kapan terjadinya yaitu tanggal 16 Agustus tahun 2019. Kemudian karena mereka merasa kesal karena tiang bendera merah putih yang telah dipasang pihak kecamatan di depan asrama mahasiswa Papua jatuh ke dalam selokan. Samsul kemudian mengeluarkan ujaran rasial yang terekam di dalam video. Kemudian bagaimana kata-kata monyet yang ditujukan terhadap para mahasiswa Papua yang merupakan bagian dari ras dan etnis Papua yang menjadi penghuni asrama mahasiswa Papua di depan asrama mahasiswa Papua yang saat itu ramai warga di sekitar asrama mahasiswa Papua tersebut. Kemudian solusi alternatifnya yaitu yang pertama permintaan maaf resmi, kemudian yang kedua sanksi internal, kemudian yang ketiga pendidikan anti rasisme dan evaluasi. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada pelanggaran nilai loyal. 4 oknum ASN di Palembang dipecat gara-gara bolos lebih dari sebulan. Lalu untuk 5W1H-nya, yang pertama itu ada pemerintah Kota Palembang memecat 4 ASN karena melakukan pelanggaran disiplin berat dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari sebulan. Lalu yang kedua yaitu 4 ASN formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Lalu kasus ini diberitakan pada 20 April 2026, sedangkan pemberhentiannya dilakukan pada awal tahun 2026. Di lingkungan pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena 4 ASN tersebut melanggar disiplin berat dengan bolos kerja tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 1 bulan, meskipun sudah mendapatkan surat peringatan SP1, SP2, dan SP3 dari organisasi perangkat desa atau OPD. Lalu selanjutnya ada bagaimana Pemkot Palembang terlebih dulu memberikan pembinaan dan surat peringatan bertahap. Setelah pelanggaran terus dilakukan, OPD melaporkan kasus tersebut ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk diproses melalui BAP. Rapat bersama Inspektorat dan Sekda hingga akhirnya diputuskan pemberhentian sebagai sanksi disiplin berat. Lalu untuk penyebabnya yang pertama yaitu penyalahgunaan kelonggaran sistem absensi. 2. Kurangnya pengawasan dari atasan. 3. Beban kerja yang terlalu berat dan tidak seimbang. Lalu untuk solusi alternatif, yang pertama, memperketat sistem absensi digital. Yang kedua, pembinaan dan konseling ASN. Yang ketiga, evaluasi beban dan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu pelanggaran nilai adaptif. ASN dinilai kurang adaptif. Ini strategi Menpan RB tingkatkan kinerja. Terjadi permasalahan rendahnya sikap adaptif ASN dalam menghadapi perubahan sistem kerja modern dan digitalisasi pemerintahan. Siapa? Pihak yang terlibat adalah aparatur sipil negara di berbagai instansi pemerintahan. Kasus ini terjadi di lingkungan instansi pemerintahan di Indonesia dan dibahas dalam kegiatan nasional ASN Kultur Festival di Jakarta. Kapan? Permasalahan ini disampaikan dalam acara ASN Kultur Festival pada November sampai Desember 2023. Permasalahan ini terjadi karena masih banyak ASN yang terbiasa menggunakan pola kerja lama sehingga sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan sistem kerja digital. Bagaimana? Kurangnya sikap adaptif pada ASN menyebabkan proses pelayanan publik menjadi kurang efektif dan berjalan lebih lambat. Penyebabnya yaitu 1. ASN masih terbiasa dengan pola kerja lama. Yang kedua yaitu rendahnya kemampuan literasi digital ASN. Ketiga yaitu kurangnya perhatian dan pengembangan kompetensi teknologi. Untuk solusi alternatif yaitu 1. Memberikan pelatihan teknologi dan digitalisasi secara rutin kepada ASN. Kedua yaitu mendorong ASN untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Yang ketiga yaitu membiasakan budaya kerja inovatif dan terbuka terhadap perubahan. Pelanggaran nilai selanjutnya yaitu pelanggaran nilai kolaboratif. Soal kepesertaan BPJS TK, Ombudsman RI tegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama multi pihak. Kolaboratif yaitu adanya masalah dalam kerjasama antara instansi terkait optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Siapa? Ombudsman RI, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, pemberi kerja, pekerja, dan lembaga terkait lainnya. Kapan? Berita tersebut dipublikasikan pada 15 Oktober 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di kampus FEB UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Banten. Isu yang dibahas berkaitan dengan pelayanan publik secara nasional, terutama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Masalah ini muncul karena pelayanan publik seperti jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Bagaimana? Penyimpangan nilai kolaboratif terjadi ketika instansi atau ASN kurang membangun komunikasi, tidak berbagi data, lambat menindaklanjuti masalah, atau menjalankan tugas secara sektoral. Penyebab terjadinya yaitu 1.
koordinasi antar instansi belum efektif. Kedua, yaitu data pekerja belum terintegrasi. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang. Dan yang keempat, pengawasan kepatuhan perusahaan lemah. Selanjutnya yaitu solusi alternatif. Yang pertama, memperkuat koordinasi multipihak antara BPJS, Pemda, dan perusahaan. Yang kedua, membangun sistem data pekerja terintegrasi nasional. Yang ketiga, meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada pekerja dan perusahaan. Dan yang keempat, memperketat pengawasan serta pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.